Dan itu memang jadi jadi trauma aku yang paling besar karena healingnya sampai sekarang juga aku kalau misalkan inget juga aku harus mengumpulkan tenaga tentang bagaimana tubuhku merasakan apa yang aku rasakan, itu kan benar-benar menguras banget sampai sekarang. Dan pelakunya masih berkeliaran gitu dan kasusnya belum selesai. Itu sih yang bikin aku greget. Itu nggak keren banget. Yang patut diingat dari korban itu seringkali justru korban tidak menyalahkan pelaku. Yang banyak kami temui adalah ketika seseorang menjadi korban, yang banyak disalahkan itu justru dirinya sendiri. Aku mikir kalau aku stuck sama diri aku sendiri gitu ya, sama depresi aku, sama trauma aku nggak akan bangkit. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Di Indonesia, isu kekerasan seksual sedang menjadi perbincangan yang sering dibicarakan dengan berbagai gerakan dan lembaga yang terbentuk untuk melindungi dan membimbing penyintas, serta mengedukasi masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang cukup sering terjadi adalah kekerasan seksual dalam pacaran. Hari ini, kami akan berbincang dengan salah satu penyintas kekerasan seksual dalam pacaran mengenai kekerasan yang ia alami serta apa yang ia lakukan untuk mengurangi rasa traumanya. Selain itu, kami juga berbincang dengan ahli untuk membicarakan efek kekerasan seksual terhadap penyintas secara psikologis. Apakah penyintas kekerasan seksual harus dibanggakan karena mereka adalah survivor dari kejahatan yang kelam? Atau mereka hanyalah orang yang play victim dan sebenarnya mereka yang membiarkan dirinya terkena kekerasan seksual? Apakah gerakan anti kekerasan seksual muncul karena permasalahan ini sudah terlalu parah? Atau orang hanya ikut-ikutan saja dengan tren yang ada? Halo, aku Aulia. Hai Urbanis. Jadi kali ini kita udah punya nih panggilan untuk pengikut dan penonton setia di Urban Stream. Episode kita pada hari ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual. Di Urban Stream sudah menghadirkan penyintas kekerasan seksual yang bersedia untuk menceritakan pengalamannya dan kejadian kronologi seperti apa sih kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang pernah ia alami. Boleh dikenalkan diri? Halo, nama aku Revi. Jadi di sini aku sebagai penyintas dan di sini aku bakal bercerita sedikit mungkinnya atau banyak ke Urbanis semua tentang kekerasan seksual yang pernah aku alami. Gitu. Oke, halo Revi, berarti aku panggil Revi aja ya. Iya. Oke, kita akan mulai nih Rev. Aku akan tanya-tanya tentang, aku boleh tahu gak sih kayak kapan sih pertama kali kamu pernah mengalami kejadian kekerasan seksual? Kamu boleh ceritain pengalaman yang pernah kamu rasakan dan seperti apa sih kronologinya gitu. Boleh nggak diceritain ke Urbanis? Oke. Jadi aku penyintas di sini. Aku pernah mengalami kekerasan seksual gitu. Jadi kekerasan seksual yang aku alami itu pertama kali aku alami saat aku berumur 5 tahun gitu. Jadi dulu vagina aku dimainkan sama teman aku menggunakan alat yang tajam gitu, pakai lidi gitu, dan aku dalam keadaan aku nggak sadar gitu, dan aku juga kan ya otomatis kan yang namanya anak kecil gitu ya, jadi ya aku nggak bisa untuk memberikan consent kan, persetujuan ya, kayak betul. Gitu, dan memang itu traumanya sampai sekarang gitu, dan sampai malam tadi pun aku masih mengumpulkan tenaga mungkinnya untuk berbicara di sini depan teman-teman gitu ya, terutamanya ya karena memang itu adalah kejadian yang sangat
memukul gitu ya, memukul aku, karena sampai sekarang ya mungkin bisa dikatakan aku masih ingat kejadiannya seperti apa gitu. Selain itu kamu bisa ceritain yang ada lagi yang mungkin yang pernah kamu rasakan selain yang kasus pertama kali itu? Mungkin yang terbaru ya. Jadi aku sekarang baru beres healing sebenarnya. Kenapa aku bisa katakan beres healing? Karena memang kejadiannya sebenarnya aku punya pacar gitu ya. Pacarannya udah lama, sekitar 2 tahunan. 2 tahun gitu. Jadi ya bisa dikatakan pacar aku tuh bener-bener baik banget ya. Baik banget di depan orang tuh dia baik banget. Aku juga saat pertama kali kenal dia kayak ya udah gitu, kayak nggak ada tanda-tanda dia akan menjadi pelaku kekerasan seksual gitu kan. Nah selama pacaran memang harusnya kan consent itu ditawarkan ya, saat kita ingin melakukan sesuatu ya harusnya ditawarkan apakah kamu mau atau tidak gitu. Tapi nyatanya ya saat kita tiduran gitu dia ya tanpa consent dia pegang-pegang bagian tubuh aku gitu ya, pegang-pegang payudara aku gitu. Terus terakhir juga setelah kita pulang liburan gitu ya, pulang dari pantai, jadi keadaannya kita lagi capek gitu ya, capek banget, dan aku pun nggak mau gitu ya berhubungan seksual sama dia gitu karena keadaannya lagi capek. Jadi dia memperkosa aku, memaksa aku untuk berhubungan seksual, dan itu memang jadi jadi trauma aku yang paling besar karena healingnya sampai sekarang juga aku kalau misalkan inget juga aku harus mengumpulkan tenaga tentang bagaimana tubuhku merasakan apa yang aku rasakan. Itu kan benar-benar menguras banget sampai sekarang, dan pelakunya masih berkeliaran gitu dan kasusnya belum selesai. Itu sih yang bikin aku greget. Dan ya aku juga baru sadar aku menjadi korban saat memang posisinya aku udah jadi mantan pacar dia gitu. Jadi memang selama kejadian aku selalu kompromi sama kesalahan dia gitu, kayak maaf ya sayang gitu, kayak gitu, tapi dia ngelakuin itu lagi, terus maaf lagi, aku maafin dia, terus dia ngelakuin itu lagi sampai lebih dari mungkin 4 kali atau 5 kali kayak gitu. Setelah kami berbincang dengan penyintas, kami lantas mencari tahu bagaimana isu kekerasan seksual ini ditanggapi oleh narasumber ahli. Kami menghubungi seorang psikolog yang juga merupakan eksekutif direktur Yayasan Pulih, Dian Indraswari. Selamat siang Ibu Dian Indraswari, selaku eksekutif direktur Yayasan Pulih. Perkenalkan, nama saya Aulia selaku host dari The Urban Stream. Dalam sesi ini, kami menghadirkan Ibu selaku narasumber ahli yang akan menanggapi tema kami mengenai kekerasan seksual. Boleh diperkenalkan diri, Bu? Terima kasih Mbak Aulia. Salam kenal untuk semuanya. Saya Dian Indraswari, saya Direktur Yayasan Pulih. Yayasan Pulih adalah lembaga bantuan psikologis dan juga penguatan psikososial yang sudah 18 tahun bekerja di Indonesia untuk membantu para korban kekerasan dan juga korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, serta kelompok-kelompok dan individu yang membutuhkan bantuan psikologis. Oke, jadi pelaku ini tidak kita bayangkan bahwa pelaku itu selalu orang yang dengan tampang kriminal gitu ya. Dalam kasus kekerasan banyak juga terjadi pelaku ini adalah orang-orang yang dari luar itu tampak santun, tampak orang yang bisa menjaga emosi dan menjaga dirinya gitu. Tetapi dalam kedalamannya ternyata dia bisa melakukan kekerasan gitu ya, baik kekerasan rumah tangga maupun kekerasan seksual. Nah, Ref, dari kejadian-kejadian yang udah pernah kamu alamin ya, perasaan kamu saat itu gimana, Ref? Gimana ya? Yang pasti shock ya, karena pacar kita sendiri gitu ya. Jadi kan posisinya sekarang aku udah ngomong ke beberapa teman aku bahwa dia sebagai pelaku. Jadi ada beberapa orang yang malah ngebela pelaku gitu ya, yang masa iya sih dia kayak gitu. Ya mungkin lunya kali yang salah gitu, mungkin lunya kali yang toksik makanya dia kayak gitu. Terus ya itu sih teman-teman terdekat aku yang harusnya dia jadi ruang yang aman buat aku cerita, ternyata mereka malah menjauhi aku gitu, seolah-olah aku aktor di sini, aku yang memainkan drama di sini gitu sebagai korban lah gitu, dan aku ingin menarik simpati dari teman-teman aku gitu. Jadi memang kejadiannya kan bulan Mei ya kalau nggak salah itu. Jadi Juni, Juli mungkin sampai sekarang. Jadi fase itu aku depresi, aku cutting self harm gitu ya.
Kamu sampai self harm? Iya, 19 sayatan. 19 Serius, 19 sayatan gitu. Aku ngerasa aku nggak punya siapapun karena orang terdekat aku yang keluarga aku percaya gitu, dia sebagai ruang yang aman, dia bisa ngejaga aku gitu ya, konteks ngejaga gitu ya, walaupun aku juga sebenarnya bisa ngejaga diriku sendiri, tapi tetap kan gitu ya, sebagai laki-laki gitu, sebagai perempuan ya, kita dengan kultur yang patriarki pasti ngelihatnya ya laki-laki harus bisa menjaga perempuan, dan keluarga aku dengan posisi yang seperti itu kayak gitu. Dan setelah kejadian itu aku nggak berani buat tampil di sosial media. Aku tutup akun, aku tiba-tiba kamu menjadi Revi yang sangat gitu. lain gitu. Iya, aku hilang banget. Sepowerful apapun kamu ya, saat kamu dalam keadaan depresi gitu dan mental kamu lagi sakit, ya itu kamu ya kayak aku nggak nyaman di kerumunan gitu ya. Saat aku ngobrol juga aku sering mempertanyakan apa yang aku obrolin gitu, misalkan ini salah nggak sih gitu kayak gitu. Terus kalau aku ngomong ini kira-kira orang mikirnya apa gitu kayak gitu. Terus kamu berarti sempat ada fase di mana kamu menutup diri berarti? Iya, ada sampai sekarang sebenarnya. Sebenarnya baru mulai beres healing mungkin sebulanan ini, dan itu pun dibantu sama pacar aku yang baru gitu kan, pacar aku yang baru yang mau jadi pendamping aku, sekaligus pendamping berarti. Iya, sekaligus pendamping aku gitu. Sebenarnya aku yang pengen dia jadi pendamping gitu. Ya aku baru aja mendapatkan ruang yang aman gitu ya. Sudah mulai berusaha buat bangkit, move on dengan kejadian-kejadian sebelum itu. Iya, dan dengan pacarku juga kayak kita sering diskusi gender gitu, kita sering diskusi feminis, kita sering diskusi apapun yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dan dalam pendampingan pun ya dia sering ngebantu case aku gitu ya, kayak gitu. Dan dia sekarang posisinya aku udah nggak sama dia lagi karena di masa lalu dia pernah melakukan kekerasan seksual sama siapapun, aku nggak tahu kayak gitu sih guys. Iya kayak gitu. Jadi ya itu kan aku udah mulai. Jadi pendamping sedikit, kamu gitu, yang udah bahas gender sama kamu, berusaha buat aware sama kondisi kekerasan seksual, dan ternyata adalah pelaku. Statusnya seperti itu. Makanya kemudian juga kami sejak 2014 Pulih itu punya program kekerasan dalam pacaran, mengatasi kekerasan dalam pacaran. Ini adalah sebetulnya untuk mengenali ciri-ciri pelaku yang memiliki mungkin tendensi kekerasan. Tapi kalau dalam rumah tangga ini kan sudah agak cukup berat ya, karena melibatkan keluarga, melibatkan anak. Jadi ketika harus terjadi perpisahan atau segalanya itu pasti ada konsekuensi. Tapi ketika dalam masa pacaran kita mengenali ciri-ciri pasangan dengan kekerasan, dengan tendensi kekerasan, mungkin kita bisa membantu calon pelaku maupun juga calon korban nantinya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengatasi gitu. Oke. Dan ternyata angkanya cukup mencengangkan, banyak juga kekerasan dilakukan ketika masa pacaran gitu. Ya, ini bisa dilihat di sosial medianya Pulih. Ada banyak itunya tentang ciri, tentang bagaimana pencegahan, tentang apa yang harus dilakukan untuk mencari bantuan gitu. Nah, terkait dengan pacar ini kan sebetulnya juga kekerasan itu tidak hanya fisik ya, bisa juga kekerasan verbal. Misalkan ketika pacaran dia tidak boleh berteman dengan orang lain selain pacarnya. Ada relasi kuasa untuk untuk berupaya secara psikologis, kemudian dia harus menurut pada pacarnya gitu. Nah, bahkan juga banyak terjadi sampai kekerasan seksual ketika dalam pacaran. Jadi kadang kan harus membuktikan cinta segala macam, padahal dalam masa pacaran itu harusnya adalah upaya penjajakan, juga upaya saling menghormati gitu. Tetapi ada banyak cara yang bisa dilakukan pelaku untuk melakukan kekerasan baik verbal atau secara psikologis sampai kekerasan fisik bahkan seksual. Banyak juga kekerasan yang dilakukan melalui media online gitu. Jadi berhati-hatilah kalau terutama di kelompok muda ya, berhati-hatilah kalau pacarmu minta macam-macam gitu untuk kamu lakukan yang mungkin tidak selayaknya dilakukan gitu. Karena begitu di sosial media dia akan meninggalkan jejak yang abadi. Banyak juga yang melapor ke kami bahwa kemudian dia mengalami kekerasan pacarnya karena kalau tidak melakukan itu dia kemudian diancam akan diupload foto atau videonya dia gitu. Ini yang kemudian juga jadi beban ya, karena untuk susah untuk di ini gitu, meskipun udah ada undang-undang ITE gitu. Revi tadi cerita kalau Revi sempat mau untuk ke psikolog ya.
Udah pernah ke psikolog. Itu kan sebagai bentuk kamu mau healing, kamu berusaha buat ya solusi lah, aku bisa bilang solusi untuk diri kamu sendiri. Bagaimana sih kamu reach beberapa professional help. Kamu boleh ceritain gak sih prosesnya atau kronologinya kamu akhirnya oke deh kayaknya aku perlu deh dibantu nih sama yang lebih profesional. Iya. Jadi memang salah satu kesulitan saat kita pergi ke psikolog dan kita sebagai penyintas yaitu kan victim blaming, disalahkan gitu, malah dibawa ke arah-arah yang ya kamu kurang sholat mungkin gitu, kamu kurang dekat dengan Tuhan mungkin kayak itu gitu. Dari gitu psikolog? Kan. Iya dari psikolog. Aku pernah mengalami victim blaming dari psikolog yang pertama dan kedua gitu sampai yang ketiga cocok. Terus aku melanjutkan ke pendampingan salah satu komunitas di Bandung gitu, namanya Samahita Bandung, dan memang kita berjejaring juga kayak gitu. Jadi memang kalau Samahita psikolognya udah concern gitu ya, udah concern tentang kekerasan seksual, dan memang dia mempunyai perspektif gender gitu ya, perspektif yang membela korban, mendengarkan korban dan tidak menyalahkan korban kayak gitu. Yang patut diingat dari korban itu seringkali justru korban tidak menyalahkan pelaku. Yang banyak kami temui adalah ketika seseorang menjadi korban, yang banyak disalahkan itu justru dirinya sendiri gitu. Kenapa saya bisa sampai terjadi itu adalah kesalahan saya gitu. Padahal sebetulnya kan korban juga harus disadarkan itu bukan kesalahan dia gitu. Ini juga yang terbesar adalah kesalahan dari pelaku. Karena kita lihat korban itu tidak selalu kalau distigmakan perempuan yang berbaju terbuka gitu, tidak juga gitu. Banyak perempuan dengan kondisi pakaian tertutup menjadi korban kekerasan seksual gitu. Jadi sebetulnya biasanya adalah dampaknya itu bisa dampak ekonomi dan sosial, dampak relasi dalam keluarga, dampak psikis, bahkan dampak kesehatan gitu ya, karena itu kan menyangkut pada organ reproduksi juga gitu. Nah yang cukup berat adalah biasanya dampak psikologisnya, karena kalau dampak luka fisik itu kan kelihatan, tetapi luka psikologis itu kan bisa berdampak jangka panjang gitu. Yang itu yang perlu diwaspadai ya, karena biasanya korban itu dalam kondisi rentan dan dia dalam kondisi yang biasanya justru menyalahkan dirinya sendiri dan merasa ya tidak berarti lagi masa depannya. Oke, baik nih Bu. Apabila selain yayasan pulih nih Bu, apa sih step pertama atau langkah pertama yang perlu jika seorang korban atau penyintas mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual dan sepertinya tidak dapat menolong dirinya sendiri atau tidak istilahnya dengan teman nih nggak mempan nih Bu, reach kemana pertama nih Bu untuk membantu dirinya sendiri nih Bu? Apakah ada beberapa layanan medis atau layanan kesehatan yang dapat diambil nih stepnya oleh para penyintas? Iya, yang pertama sebenarnya ada P2 TP2A ya yang juga membantu, dan ini lebih dekat tempatnya dengan korban-korban kekerasan. Mereka bisa datang ke sana, gitu. Aksesnya bisa dilihat lewat internet gitu ya, bisa di googling. Kemudian yang kedua adalah kalau ini di Jabodetabek, DKI Jakarta, sebetulnya puskesmas di Jakarta itu sudah 19 puskesmas yang memiliki psikolog. Dan dari 19 puskesmas itu 5 diantaranya psikolognya alumni dari pulih gitu. Jadi biasanya kalau memang diperlukan bisa dirujuk pada kami. Tapi jika memang tidak langsung ke psikolog, mungkin butuh bantuan hukum, kawan-kawan ini juga bisa langsung datang ke atau berkontak dengan LBH Apik. LBH Apik ini juga bantu secara hukum untuk korban-korban kekerasan berbasis gender. Nanti biasanya kemudian juga bisa jadi LBH Apik yang kemudian melakukan rujukan terhadap yayasan pulih gitu. Iya. Ada juga lewat Komnas Perempuan, lewat NGO perempuan lain seperti Solidaritas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, itu juga bisa membantu menghubungkan teman-teman korban dengan kami gitu. Nah, kamu bilang tadi kamu dilarang ke organisasi dan sebagainya. Emang kamu punya kegiatan atau kumpulan komunitas kah? Atau kamu aktif di suatu kegiatan gitu? Kamu ada kegiatan lain? Ada sih sebenarnya. Sekarang aku lagi berkegiatan di satu kolektif namanya Reswara gitu ya. Jadi Reswara ini satu ruang aman di kampus yang concern sama isu kekerasan seksual di kampus, isu-isu gender gitu ya, kayak gitu. Dan memang ya itu nggak serta-merta ada gitu ya. Jadi pada awal kemunculannya kita lihat kekerasan seksual ini di kampus gitu ya sangat banyak terjadi gitu ya di mana-mana, dan memang kampus tidak merespon apapun. Kampus seolah abai terhadap semua kasus yang memang
ya harusnya ya kampus bertanggung jawab kan ya, menangani dan lain-lain. Oh ternyata enggak. Aulia jadi kepikiran Ibu karena kasus Ibu menyinggung kasus kekerasan seksual yang juga terjadi di universitas. Karena beberapa kasus memang diredam karena ada beberapa indikasi bahwa menjaga nama baik seperti itu Bu. Jadi beberapa kasus yang seolah-olah ditindaklanjuti adalah kasus-kasus yang viral Bu justru. Nah itu kan ada beberapa, sebenarnya terjadi apa ya nih Bu ya, karena ada beberapa universitas yang memang tidak segera mengeluarkan SOP, jadinya memang seolah-olah ada beberapa kasus yang diredam gitu Bu. Betul, dan juga ini Mbak, relasi kuasa ini tidak hanya mereka yang memiliki kekuasaan dengan yang lainnya ya, katakan ya terjadi pada orang tua, pada anak misalkan, atau pada dosen, pada mahasiswa, guru pada siswanya gitu. Tapi relasi sosial yang sekarang timpang juga adalah kadang-kadang orang yang memiliki pengaruh pada yang lainnya, atau kalau istilah di kawan-kawan muda ini influencer ya, influencer ya menjadi predator gitu. Jadi harus hati-hati juga menyikapi atau mungkin mengidolakan seorang influencer, karena itu juga punya relasi kuasa yang juga bisa jadi rentan terhadap kekerasan berbasis gender gitu. Baik. Nah tadi kamu bilang kalau kamu tuh sebenarnya dilema ya. Jadi istilahnya badannya Revi ini tuh setengah sebagai penyintas, setengah sebagai pendamping yang berusaha untuk membantu banyak teman-teman juga untuk bisa dapat professional help atau dapat ruang aman untuk berdiskusi atau bahkan cerita, sesimpel cerita gitu. Apa turning point atau titik balik yang akhirnya, atau momen ya yang akhirnya kamu oke deh, kayaknya nih aku berani deh buat speak up gitu. Bahkan kami dari tim terima kasih banget ya kamu sebagai penyintas udah mau cerita. Aku pasti nggak bisa bayangin bagaimana kamu mengumpulkan niat dan seberapa berani kamu untuk bisa ngomong di depan kamera, bisa ngomong sama aku, bisa ceritain tentang kejadian-kejadian yang pernah kamu alami yang berusaha kamu lupakan mungkin. Apa gitu momennya? Oh, udah deh, aku speak up deh gitu. Aku mikir kalau aku stuck sama diri aku sendiri gitu ya, sama depresi aku, sama trauma aku nggak akan bangkit. Dan semoga ini menjadi kekuatan untuk aku dan teman-teman yang lainnya untuk bisa berbicara bahwa kita tidak sendiri gitu. Jadi jangan diam gitu kan. Kita harus melawan ketertindasan ini. Kita tidak boleh, ya kamu boleh aja terpuruk, kamu boleh aja istirahat gitu. Tapi kamu juga harus lihat gitu bahwa yang mengalami kekerasan seksual bukan kamu aja gitu, kayak gitu. Maksudnya saat aku mikir ya, saat aku mati mungkin ya, saat aku bunuh diri gitu ya, aku selalu mikir gimana teman-teman aku gitu, gimana nasib perempuan-perempuan lain gitu. Aku belum memberikan apapun yang bisa menjamin mereka untuk hidup dalam ruang yang aman gitu. Ya menurut aku ya ini yang jadi kekuatan aku ya, semangat aku untuk terus bergerak, untuk terus mencari pengetahuan gitu, untuk terus berdialektika tentang masalah-masalah yang perempuan alami kayak gitu. Kalau secara organisasi kami juga berharap seperti sekolah, kampus itu juga memiliki semacam standar operating procedure ataupun mungkin juga penanganan yang cukup jelas terhadap kalau misalkan siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswinya itu mengalami kekerasan dalam bentuk apapun gitu. Jadi sampai saat ini pun PULI juga masih berkampanye ke sekolah dan universitas untuk mengurangi, mereduksi kekerasan yang terjadi di sekolah maupun universitas, karena kekerasan dalam bentuk apapun itu pasti akan berpengaruh pada psikologis individu dan juga pada secara kelembagaan maupun juga secara komunitas gitu, juga keluarga gitu. Kalau semakin banyak inisiatif dari kelompok muda yang membuat mungkin bertemu dengan korban dan membutuhkan untuk support baik individual maupun secara kelompok, mungkin bisa disampaikan PULI. Dan juga kalau ada dari Urban Stream ini ingin melakukan kampanye bersama dengan PULI, tentu kami terbuka. Tentu Bu, kami dari personal juga sangat amat tertarik untuk ikut campaign, karena ini adalah isu-isu yang perlu anak muda gerakan gitu Bu. Jadi banyak sekali Bu, memang beberapa kolektif-kolektif, komunitas-komunitas pergerakan untuk perempuan terutama ya, itu sudah banyak menggeliat di usia-usia muda seperti kami ini.
Hey Urbanis, sekarang kita udah sampai di segmen terakhir pada episode kekerasan seksual. Masih bersama Revi, seorang penyintas kekerasan seksual yang sudah banyak banget cerita tentang pengalamannya, dan lagi-lagi aku masih amazed dan apresiasi sekali kamu sudah mau dan berani untuk cerita di depan kita semua ada di sini. Dan sekarang aku mau tanya ke Revi nih, pasti kamu punya dong pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan, harapan-harapan yang ingin kamu sampaikan mungkin ke teman-teman yang nonton dan ke teman-teman perempuan atau mungkin ke pemerintah. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan? Ya sebenarnya pesannya banyak sih, terutama untuk pemerintah kan, karena memang si RUU PKS ini kan belum juga disahkan, yang mana RUU PKS ini sangat penting untuk kami, untuk penyintas gitu kan. Ya saat pemerintah abai dan pemerintah tidak kunjung mengesahkan RUU PKS, berarti pemerintah juga menjadi perpanjangan tangan dari kekerasan itu sendiri kan. Jadi cepet dong gitu, mau kapan disahin gitu, mau nunggu korban berapa banyak lagi, berapa ratus lagi, berapa ribu lagi kayak gitu. Terus mungkin buat temen-temen yang menonton, untuk penyintas, untuk sama perempuan, kamu harus kuat gitu ya, kamu harus kuat. Kalian ya. Cayo gitu ya, semangat gitu. Ya semangat karena kamu nggak sendiri. Kita akan berusaha untuk bagaimana menciptakan ruang yang aman dimanapun untuk perempuan, dan kita akan menumpas gitu kan, menumpas semua ketertindasan perempuan yang ada di muka bumi. Khususnya di Indonesia mungkin ya, itu sih harapannya, itu harapan besarnya kayak gitu. Udah sih. Jadi untuk korban, calon korban, dan mungkin juga pelaku, kalau membutuhkan bantuan segeralah, jangan segan untuk mencari bantuan gitu. Bisa juga menghubungi Yayasan Pulih, kami ada WA, ada email, ada lewat delivery message di sosial media, itu juga dimungkinkan gitu. Intinya jangan segan untuk mencari bantuan. Kemudian yang kedua adalah kalau kita melihat bahwa situasi kekerasan, terutama kekerasan seksual yang demikian sudah luar biasa ya. Kalau saya pernah bicara juga di satu forum, saya tanyakan berapa orang di sini yang tidak pernah mengalami pelecehan seksual sama sekali. Itu sangat sedikit yang mungkin tidak pernah mengalami gitu. Mulai dari yang mungkin mulai dari yang disuit-suitin gitu ya Mbak ya. Catcalling ya Bu. Catcalling itu kasusnya sangat bervariasi dan sangat banyak sekali. Iya, betul. Sampai kemudian itu kan juga di bawah sadar, ada tidak sadar bahwa itu sebetulnya bentuk-bentuk patriarki yang tidak disadari. Karena itulah makanya kemudian bagi kami itu sangat penting untuk undang-undang penanganan kekerasan seksual itu dapat segera, penghapusan kekerasan seksual itu dapat segera diundangkan gitu, karena melihat tren yang juga cukup berat yang kita lihat bahwa tidak ada ruang aman seperti yang disebutkan Mbak Aulia lagi ya, bahkan dalam institusi keagamaan itu juga bisa terjadi kekerasan seksual gitu. Pada orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai pelindung, itu bisa terjadi juga kasus kekerasan seksual seperti yang terjadi di Lampung ya, P2A, salah satu pengurusnya juga melakukan kekerasan seksual pada korban gitu. Jadi ini perlu segera diundangkan supaya kita memiliki payung hukum, dan mungkin juga tugas seperti kami di Yayasan Pulih bisa sedikit lebih ringan gitu. Kalau itu sudah jadi ada payung hukumnya. Dan mungkin untuk dari kolektif kamu sendiri gitu, harapannya yang akan kamu bawa nih ke teman-teman juga mungkin untuk lebih aware lagi mungkin ya, spread awareness gitu. Dan mungkin kamu udah harapan gak sih ke kampus, karena kan kamu fokusnya ke kampus nih, dan sekarang kasus-kasus kekerasan seksual di kampus tuh lumayan marak terjadi, dan itu kasusnya juga di bawah tanah ya, aku bisa bilang itu di bawah tanah. Itu kayak gimana tuh harapan kamu sendiri? Harapan aku tentunya karena aku udah katakanlah berjuang gitu ya, nggak berjuang juga sih, mungkin berkegiatan berjuang lah dong, ya. tetap berjuang dong. Berkegiatan gitu ya di Reswara selama 2 tahun, dan memang kita harus memperbanyak kolektif-kolektif perempuan gitu, jangan sampai Reswara hilang gitu kan, karena itu sangat dibutuhkan untuk penyintas, karena tidak ada ruang yang aman untuk penyintas ya selain kolektif-kolektif itu. Dan untuk kampus yang lain, jangan pernah merasa sendiri juga. Kalian bisa sama gitu seperti kami, membangun kolektif-kolektif, membangun ruang-ruang yang aman dimanapun gitu. Dan mari kita saling membantu untuk bagaimana menghilangkan gitu ya
kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Kita ciptakan ruang yang aman di kampus karena itu udah menjadi hak kita sebagai mahasiswa dan sebagai perempuan. Itu. Oke, baik Ibu Dian, sekiranya ada beberapa poin atau pesan yang ingin Ibu sampaikan kembali? Mungkin sudah cukup ya Mbak, dan terima kasih banyak untuk kesempatan kepercayaannya pada kami. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah maupun mungkin terlewat untuk saya ucapkan, mohon dimaafkan. Oke Ibu, kami justru sangat amat terima kasih. Aulia mewakili seluruh tim juga sangat amat mengapresiasi dan terima kasih atas kesediaan Ibu sudah mau untuk jadi narasumber ahli, karena kan kami juga perlu dari sisi psikologis dan seolah-olah kami tidak hanya melampirkan data-data tanpa ada beberapa sitasi atau kutipan dari para ahli dan akademik atau dari sumber-sumber terpercaya lainnya. Jadi kami berusaha membuat episode ini menjadi sarana edukasi dan komunikasi informatif juga kepada audiens untuk ke wider audience lagi. Oke, iya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Ibu, selamat siang dan terima kasih atas waktu Ibu. Semoga kita akan berjumpa di mungkin episode-episode selanjutnya dan beberapa kerjasama lainnya. Aulia mewakili tim The Urban Stream mengucapkan terima kasih dan terima kasih Ibu, selamat siang. Sama-sama, selamat siang dan tetap sehat ya Mbak ya. Iya Ibu, stay healthy. Oke Revi, thank you banget udah mau bersedia untuk hadir di tengah-tengah kita semua, menceritakan semua kronologisnya. Dan mungkin aku minta maaf banget kalau misalnya ada hal-hal yang bikin kamu nge-trigger pertanyaan-pertanyaan aku dan dengan santai. Tapi aku pengen dan dari tim kita juga berharap dari cerita kamu ini untuk lebih banyak lagi penyintas-penyintas yang mau speak up dan ngerasa kalau ini tuh bukan kasus yang aib, stigma yang hanya bisa dipendam ke diri sendiri, dan banyak banget tempat-tempat yang bisa semakin banyak kolektif-kolektif lagi untuk bisa menampung pelaporan, dan pemerintah harus lebih aware lagi dengan palingnya RUU PKS itu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan kita akan masuk ke episode selanjutnya di The Urban Stream selanjutnya. Bye-bye, thank you! I felt super violated and objectified. It deteriorated my mental health and it ate me. But I did not report to the police because I was too young and scared and dumb. Oleh karena itu, banyak di kasus-kasus perkosaan terdeteksi bahwa pelaku melakukan perkosaan bukan karena faktor seksual belaka, tapi justru karena ingin menguasai, akan merasakan trauma yang berat, di mana trauma itu akan dialami sepanjang hidupnya.